Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musholla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek FSIAD Bumi Cibar Selati di TK yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia baginda tercinta, yang syafaatnya sangat amat kita harapkan kelak pada hari kiamat, yaitu Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah mentaati menjalankan perintah-perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, yang berada di dalam mushola ini, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau di hari kiamat, mendapatkan keselamatan, dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, rombongan orang-orang ahli surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada pagi hari ini dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita, ataupun jamaah kita, ataupun murid kita, guru kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, zahir batinnya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiril dhalimin bil dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita sambung dengan sholawat mansub. Apabila kita mendawamkan membaca sholawat mansub setiap selesai sholat 5 waktu minimal 3 kali atau boleh 11 kali atau boleh 41 kali atau setiap hari kita baca 101 kali atau 141 kali, maka niscaya kita oleh Allah akan diampuni segala dosa-dosa kita, akan diperbaiki keadaan hati kita, dan akan dihilangkan penyakit dari badan kita, juga akan dikabul segala hajat kita. Ini sholawat mansub, sholawatnya Al-Qutub Al-Arifillah Al-Habib Soleh bin Habib Muslim, Tanggul, Jember, Jawa Timur. Lagamnya sama seperti tadi. Jadi lagamnya begini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru bihal junub Muhammadin sholatan taghfiru bihal junub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Ya kita hafal belum? Belum ya? Yuk bareng-bareng, mudah-mudahan hafal. Kalau sudah hafal diamalkan, dibaca tiap selesai sholat 3 kali minimal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru bihal junub Muhammadin sholatan taghfiru bihal junub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Perkara yang dipandang sangat amat penting untuk kita pertahankan, untuk kita wariskan kepada anak cucu kita, kepada cicit kita generasi mendatang adalah perkara akidah yang menyangkut keimanan kita. Oleh karena sekarang adalah merupakan akhir zaman,
Jadi kita ini umat manusia yang hidup di zaman sekarang itu hidup berada di penghujung zaman, di akhir zaman. Artinya tinggal nunggu datangnya hari kiamat yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita ini semuanya umat terakhir. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Ana akhirul anbiya." Aku adalah nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah ke alam dunia. Wala nabiyya ba'di, dan sekali-kali tidak akan pernah ada nabi lagi setelah Allah mengutusku ke alam dunia dengan membawa agama Islam. Wa antum akhirul umam, dan kalian umat manusia seluruhnya yang hidup di zaman ini adalah umat yang terakhir. Artinya setelah ini Allah tidak akan pernah membangkitkan umat yang baru lagi. Kitalah umat yang terakhir. Maka di zaman ini, di akhir zaman ini adalah zaman penuh fitnah. Fitnah-fitnah agama sudah mulai bermunculan di mana-mana, merajalela. Bahkan ironisnya, fitnah agama ini justru muncul dari orang-orang yang katanya ulama. Fitnah agama ini justru muncul dari orang-orang yang katanya punya pesantren, punya santri ribuan, punya jamaah banyak. Tapi statementnya bisa menimbulkan fitnah dan bisa sesat dan menyesatkan umat. Maka perkara yang paling amat penting untuk kita pertahankan di zaman ini dan kita wariskan kepada anak cucu kita, cicit-cicit kita, generasi mendatang adalah perkara akidah. Akidah apa yang harus kita pertahankan? Tidak lain tidak bukan, akidah yang mesti kita pertahankan adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu akidah yang berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah SAW dan kepada ajaran para sahabat Al-Khulafaur Rasyidin yang 4 yang telah mendapatkan petunjuk yang benar dari Allah dalam urusan agama, yaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, Sayyiduna Umar bin Khattab, Sayyiduna Utsman bin Affan, dan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperkokoh akidah kita, jangan sampai di akhir zaman ini akidah kita rusak, akidah kita terkontaminasi dengan akidah-akidah yang sesat. Maka seyogianya lah setiap pagi, setiap sore kita baca itu akidah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Aku ridho Allah Tuhan kami ridho Allah Tuhan kami ridho Islam agama kami. Artinya kami ridho diatur oleh Allah, kami ridho diatur oleh agama Islam, agama Allah. Dan kami ridho Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul kami. Kami ridho Al-Quran imam kami, Ka'bah kiblat kami, dan orang-orang yang beriman, mereka adalah saudara-saudara kami. Ini yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, generasi mendatang. Ini yang perlu kita wariskan kepada mereka agar mereka tetap berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai akidah mereka disesatkan oleh akidah-akidah yang sesat. Kita ajarkan ini kepada anak-anak kita dengan dinajomkan, dengan disairkan. Qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi
kami ridho Allah Tuhan kami, sungguh kami ridho Islam agama kami, Nabi Muhammad Nabi dan Rasul kami, Al-Quran itulah imam kami yang mulia, Ka'bah kiblat kami dalam mengerjakan sholat, orang-orang mukmin itulah saudara kami. Ini ajarkan kepada anak-anak kita generasi mendatang supaya mereka hafal akidah ini. Sebab di akhir zaman ini banyak orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Bermunculan orang-orang yang mengklaim, menyatakan diri, mengakui dirinya sebagai nabi, bahkan menyatakan diri sebagai Tuhan, bahkan mengeluarkan statement-statement yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Nah, apabila anak kita mereka polos, kosong dari akidah Islam yang sesungguhnya, tidak menutup kemungkinan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun akan datang mereka akan terkontaminasi dengan akidah-akidah yang modern, akidah-akidah yang sesat dan menyesatkan. Apabila akidah kita sesat, apabila akidah kita tidak benar, maka seluruh amal ibadah yang telah kita lakukan, amal kebaikan yang telah kita kerjakan, amal soleh yang telah kita perbuat, dari mulai kita balik sampai meninggal dunia, itu semuanya akan sirna, menjadi sia-sia, tiada berguna dan tiada berarti karena akidahnya rusak. Contoh akidah yang rusak, meyakini adanya nabi selain Nabi Muhammad, meyakini adanya nabi terakhir setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau umpama mempercayai, mengiyahkan terhadap statement yang dikeluarkan oleh seseorang yang mengatakan bahwa roti gerung Rasulullah. Ini kan nggak benar. Sejak kapan roti gerung jadi Rasulullah? Para jamaah. Nah, kalau anak-anak kita polos, nggak paham tentang akidah Islam yang sesungguhnya, boleh jadi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun akan datang, mereka akan membenarkan akidah itu. Akhirnya, ketika mereka azan, diganti azannya, wa asyhadu anna rabbikum Rasulullah. Kan kacau. Ketika sholat tahiyat awal, tahiyat akhir, syahadatnya diganti. Yang seharusnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah diganti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rabbikum Rasulullah. Bahaya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada lagi rasul yang akan diutus oleh Allah ke alam dunia setelah Allah mengutus Nabi akhir zaman, khatamun nabiyyin, yang menjadi penutup para nabi dan para rasul, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 33, yaitu surat Al-Ahzab juz 22 ayat 40. Allah menegaskan, maka Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan menjadi penutup para nabi. Maka ketika ada siapapun menyatakan diri sebagai nabi di zaman sekarang, atau ada siapapun yang mengatakan bahwa si Anu, si A, si B adalah Rasulullah, itu sungguh sudah merusak akidah Islam.
Nah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwa kalimat Rasulullah, kata Rasulullah, lafaz Rasulullah yang mengandung arti utusan Allah itu adalah hak prerogatif Allah. Itu adalah hak Allah. Secara mutlak kalimat ini hanya Allah yang boleh menisbatkannya kepada hamba pilihannya yang oleh Allah telah diangkat menjadi nabi. Selain Allah tidak boleh sembarangan menggunakan kalimat ini lalu kemudian dinisbatkan kepada seseorang yang bukan nabi. Nih kira-kira kalau saya katakan Pak Agus Nur Rasulullah, saya sesat enggak? Sesat enggak? Kira-kira Bapak mau percaya enggak sama saya? Nah kalau saya mengatakan bahwa Pak Agus Nur Rasulullah, berarti seakan-akan posisi saya Tuhan. Sebab kalimat Rasulullah itu haknya Allah. Secara mutlak Allah lah yang berhak menggunakan kalimat itu dan menisbatkannya kepada hamba pilihannya yang oleh Allah telah diangkat menjadi nabi. Maka selain Allah tidak boleh sembarangan menggunakan kalimat itu lalu dinisbatkan kepada orang dengan sembarangan. Itu berarti ia telah merampas hak Allah. Yuk kita lihat Al-Quran surat 48, surat Al-Ahzab, maaf, surat Al-Fath, surat 48 Al-Fath, juz 26 ayat 29. Dengan sangat jelas Allah menegaskan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Dalam ayat ini Allah menegaskan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Ini yang mengatakan Muhammad Rasulullah siapa? Allah sebagai Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Kemudian yang dikatakan sebagai Rasulullah dalam ayat ini siapa? Nabi Muhammad, yang jelas-jelas dia pangkatnya Nabi. Nah kalau Robi Birun pangkatnya Nabi bukan? Enak aja dibilang Rasulullah. Hati-hati, akhir zaman banyak fitnah agama. Dan fitnah agama itu muncul dari orang-orang yang katanya ulama. Orang bodoh saja nggak berani mengatakan Rocky Gerung Rasulullah. Orang bodoh sekalipun nggak berani. Tapi justru kenapa ini kalimat statement munculnya dari orang berilmu? Oh benar pepatah mengatakan semakin tinggi pohon semakin kencang angin menerpa pohon itu. Jadi kalau orang berilmu godaannya semakin hebat lagi. Yang menggoda ulama itu bukan setan ecek-ecek, kepalanya setan, jenderalnya setan. Nauzubillah min dzalik. Udah kamu kan paling hebat, paling marifat, paling rajin dirinya. Udah kamu berhak mengatakan si A si B Rasulullah. Wah, itu udah terkena bisikan syaitan. Tertipu dengan tipu daya syaitan. Ulama besar sekelas Kibar Seso aja tergelincir disesatkan oleh syaitan, mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah min dzalik. Dan Rasulullah sendiri yang jelas-jelas beliau pangkatnya Nabi, beliau Rasulullah utusan Allah, bahkan beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menjadi sayyidnya, tuannya, penghulunya, pemimpinnya seluruh para nabi dan rasul. Rasulullah sendiri yang ilmunya tinggi, ma'rifatnya tinggi, ibadahnya rajin, tidak ada yang bisa mengalahkan. Bahkan malaikat pun kalah ibadahnya oleh ibadah Rasulullah. Enggak pernah mengatakan Abu Bakar Rasulullah, enggak pernah mengatakan Umar bin Khattab Rasulullah, enggak pernah mengatakan Utsman bin Affan Rasulullah, enggak pernah mengatakan Ali bin Abi Thalib Rasulullah. Padahal mereka adalah orang-orang hebat. Abu Bakar orang hebat, Umar bin Khattab orang hebat, Utsman bin Affan orang hebat ibadahnya. Utsman bin Affan setiap hari sepanjang tahun baca Quran aja setiap hari tamat 5 kali. Kita enggak mungkin bisa. Utsman bin Affan itu sahabat Nabi, setiap hari bisa mengkhatamkan Al-Quran 5 kali. Kita mau boro-boro, kita setahun sekali Ramadan doang, itu pun kadang-kadang nggak tamat. Utsman bin Affan sehari 5 kali khatam Al-Quran, luar biasa.
Tapi walaupun Utsman bin Affan ibadahnya begitu hebat banget, Rasulullah nggak pernah mengatakan Utsman bin Affan Rasulullah. Tiba-tiba sekarang muncul statement Rocky Gerung Rasulullah. Sehebat apa ibadahnya Rocky Gerung? Apa dikatakan Rasulullah? Dan beliau bukan orang Islam. Nggak ada nabi orang Kristen. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang menegaskan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini akidah yang benar. Akidah ini harus kita pertahankan dan harus kita wariskan kepada anak-anak kita generasi mendatang. Jangan sampai nanti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, tiba-tiba ada orang ngaku nabi, anak kita percaya dan mengikuti ajarannya, bahaya besar. Dan kita di akhirat akan bertanggung jawab karena itu adalah darah daging kita. Makanya kita wariskan akidah yang benar kepada anak-anak kita dari sekarang. Yang pertama, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah menegaskan dalam sabdanya, Innallaha lam yab'as nabiyyan. Sesungguhnya Allah tidak akan lagi mengutus seorang nabi. Innallaha lam yab'as nabiyyan. Sesungguhnya Allah tidak akan lagi mengutus seorang nabi setelah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah ke alam dunia sebagai Nabi akhir zaman yang menjadi penutup para nabi dan para rasul. Illa melainkan ajaran ummatahu dajjal. Illa ajaran ummatahu dajjal. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan, memberikan warning, kehati-hatian, waspada. Allah memberikan peringatan kepada umatnya, umat manusia, hamba-hambanya yang beriman, akan munculnya dajjal-dajjal di akhir zaman. Yang dimaksud dajjal dalam hadis ini adalah orang-orang yang di akhir zaman mengklaim dirinya sebagai nabi, menyatakan dirinya sebagai nabi, atau mengklaim bahkan sebagai Tuhan. Naudzubillah min dzalik. Itulah dajjal. Dajjal itu secara bahasa artinya penipu. Penipu dalam agama. Nanti kalau dajjal yang asli, dia kemana-mana, di tangan kanannya bawa air padahal api, di tangan kirinya bawa api padahal air. Banyak manusia yang tertipu. Kemana-mana dajjal bawa surga dan neraka. Yang kelihatan surga padahal itu sebenarnya neraka. Yang kelihatan neraka padahal sebenarnya itu surga. Banyak manusia yang tertipu oleh dajjal, akhirnya mati dalam keadaan kafir. Paginya beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya beriman, paginya sudah kafir. Itulah fitnah yang luar biasa di akhir zaman setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita wajib memperkokoh akidah kita. Kemudian beliau menegaskan, wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam. Aku adalah nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah ke alam dunia dengan membawa agama Islam, agama yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya, yaitu agama tauhid yang telah diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Islam adalah agama penyempurna. Wa antum akhirul umam, dan kalian adalah umat yang terakhir. Wa dajjal khalidun fikum la muhalah. Dan dajjal, para penipu agama, itu akan terus bermunculan di akhir zaman. Minimal tidak akan kurang dari 30 orang di akhir zaman akan mengaku sebagai nabi. Di Indonesia saja yang ngaku nabi sudah berapa? Pertama, Ahmad Musaddiq, mantan pelatih bulu tangkis ngaku nabi. Akhirnya dipenjara. Yang kedua Tugimin, tukang bakso, orang Depok. Tukang bakso belagu banget ngaku nabi, nggak punya malu. Tugimin ngaku nabi, punya murid hanya beberapa orang, ngajarin sama muridnya, nanti kalian syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah
waktu gimin Rasulullah. Malu-maluin tuh gimin. Di Lampung, Chandra Adnan Arsyad didukung oleh istrinya sempat viral ngaku nabi lagi. Bahkan di Indonesia ada seorang wanita ngaku malaikat Jibril, namanya Lia Eden, ditangkap oleh polisi, jebloskan ke penjara. Wih, nabi masuk penjara. Ya kapan nabi masuk penjara? Di penjara itu, malaikat Jibril masuk penjara. Hebat ya polisi Indonesia bisa menangkap malaikat Jibril. Di penjara itu si Lia Eden yang aku nabi, dia mulus pengen beol, nyari ember. Ada malaikat Jibril nyari ember. Lucu banget deh. Itulah akhir zaman, banyak fitnah. Kalau kita nggak kuat akidahnya, nanti anak cucu kita akan terkontaminasi dengan hal-hal seperti itu. Itu kita wariskan akidah yang benar. Qadradina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Jadi kata Nabi, wa dajjal kharijun fikum la muhala, akan terus bermunculan di akhir zaman manusia-manusia ngaku nabi. Itulah dajjal. Sebelum dajjal asli turun akan muncul itu. Dan banyak yang tertipu. Annahu yabda'u fayaqulu. Akhirnya dajjal kemana-mana, ke pelosok-pelosok, mulai mengatakan, anak nabi, aku ini nabi, berimanlah kalian kepadaku, ikutilah ajaranku, tinggalkan ajaran Muhammad, akulah nabi. Aduh, Masya Allah. Padahal di penghujung hadis ini Rasulullah menegaskan, wala nabiyya ba'di, wala nabiyya ba'di. Sekali-kali tidak ada nabi lagi setelah aku diutus oleh Allah Ta'ala. Itu kata Allah dalam Al-Quran surat 33 Al-Ahzab juga 2 ayat 40. Allah sudah menegaskan wa khataman nabi. Muhammad itu nabi terakhir. Para jamaah yang dimuliakan, itu hadis yang pertama riwayat Ibnu Majah yang menegaskan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ajaran akidah yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Kalau ada siapapun ngaku nabi, berarti itu orang sesat atau kemasukan iblis dari Gunung Kawi, atau boleh jadi dia udah error otaknya ngaku nabi. Orang gila itu. Zaman Rasul yang ngaku nabi ada 4. Yang 3 bertobat. Yang 1 tetap dia ngaku nabi dan melawan, akhirnya dibunuh, dipancung. Siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Ngaku nabi itu. Zaman sekarang akan lebih banyak lagi orang-orang ngaku nabi nanti. Nggak ujung dari. Makanya kalau anak-anak kita nggak diajarkan akidah, kitanya udah meninggal, 10 tahun akan datang, boleh jadi mereka akan ikut ajaran seperti itu. Nauzubillah min. Dan kita akan bertanggung jawab di akhirat nanti, karena mereka bagaimanapun juga darah daging kita. Yang kedua, inna risalata wan nubuwata qad qata'at, kata Rasulullah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Beliau bersabda, inna risalata, sesungguhnya risalah kerasulan, wan nubuwata, dan risalah kenabian, qad qata'at, sungguh telah putus. Setelah Allah mengutus Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad SAW, sudah nggak ada lagi Nabi. Fala Rasulah ba'di, maka sekali-kali tidak ada Rasul lagi sesudahku. Di Indonesia ada Rasul baru, namanya Rocky Gerung. Padahal Rocky Gerung sendiri nggak mengaku sebagai Nabi. Justru Rocky Gerung dikatakan sebagai Rasulullah oleh seorang ulama. Kan lucu banget. Seharusnya Rocky Gerung protes tuh, saya nggak terima. Saya bukan Rasul. Saya ini beragama Nasrani, saya ini pengamat politik, saya ini profesor ahli politik. Atas dasar apa Anda mengatakan saya sebagai Rasulullah? Hati-hati, itu kata Rasulullah, bukan hak Anda untuk menggunakan, itu hak Tuhan, hak Allah kepada hamba pilihannya yang oleh Allah sudah diangkat jadi Nabi. Cerdas Rocky Gerung begitu. Kalau cerdas Rocky Gerungnya, berarti cerdasan saya. Gak apa-apa, ini masih di YouTube. Gak apa-apa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ya seharusnya nggak terima. Itu berlebih-lebihan. Anies Baswedan dikatakan Imam Mahdi. Kalaulah memang mendukung Anies Baswedan, ini urusan politik, tapi jangan terlalu berlebih-lebihan sehingga statementnya kontroversi. Itu berlebih-lebihan. Kalau memang mendukung Anies ya cuma aja, tapi jangan mengeluarkan statement yang berlebih-lebihan, yang masuk ranah-ranah akidah. Jangan, hati-hati. Salamatu insan bihifdzi lisan. Selamatnya manusia tergantung bagaimana ia menjaga ucapannya. Kata Nabi, "Uhdul lisanaka illa min khair, fa inna bidzalika taghlibu syaitan." Tahan lisanmu, tahan lidahmu, tahan ucapanmu, kecuali untuk mengatakan yang baik-baik saja, kecuali untuk mengatakan yang bermanfaat, yang berfaedah, yang berguna, kecuali untuk mengatakan kebenaran. Tapi sekiranya ucapanmu, lidahmu, lisanmu mengatakan yang tidak benar, menodai agama, menistai agama, bahkan bisa menyesatkan umat, lebih baik tahan, kata Nabi. Jangan mau ucapkan, siapapun Anda, mau Anda ulama besar, tahan. Jangan mentang-mentang ulama besar lalu semua berbicara. Illa min khairin, kecuali untuk mengatakan yang baik. Fa inna bidzalika taghlibu syaitan. Karena sesungguhnya dengan cara seperti itu artinya engkau telah mampu mengalahkan syaitan. Itu hadis. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim juga Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Let him who believes in Allah Subhanahu wa taala in the last day either speak or keep silent. Begitu kata Nabi. Artinya barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik, yang bermanfaat, yang berfaedah, yang tidak membuat umat bingung. Jangan sembarangan mengeluarkan statement yang kontroversi sehingga bertentangan dengan ajaran Islam. Siapapun Anda, jangan. Justru Anda berilmu harus lebih bijak. Begitu kata Rasul, let him who believes in Allah Subhanahu wa taala in the last day either speak good or keep silent. Barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik. Either speak good, artinya hendaklah berkata yang baik. Speak itu berbicara, good itu baik. Either speak good or keep silent, atau diam, silent. Gak usah bicara kalau kiranya menimbulkan fitnah. Itu kata Nabi. Itu kita taati perintah Nabi. Karena kita umat Nabi dan kita mengharapkan syafaat dari Nabi. Jangan bertolak belakang dengan kata-kata Nabi. Ikuti apa yang katakan Nabi. Kemudian wala nabiyya, dan sekali-kali tidak ada nabi, kata beliau. Wa ursiltu ila khalqi kaffah wa khatama bin nabiyyun, kata beliau. Ini penegasan dari beliau. Beliau bicara begini atas perintah Allah melalui wahyunya. Kata beliau, wa ursiltu, dan aku telah diutus oleh Allah ke alam dunia, ila khalqi, untuk seluruh makhluk, baik golongan jin maupun golongan manusia, kafatan, secara menyeluruh. Jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah ke alam dunia membawa agama Islam bukan hanya untuk golongan manusia, juga untuk golongan jin. Karena jin dan manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Jin dan manusia diperintahkan untuk beriman kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56, Allah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku, kata Allah, menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia illa liya'budun, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Wa khatama bin nabiyyun, kemudian kata Nabi di penghujung hadis beliau menegaskan wa khatama bin nabiyyun. Wa khatama bi, aku ini penutup. An-nabiyyun, para nabi. Nah, ini Rasulullah menegaskan seperti ini berdasarkan perintah Allah yang telah Allah wahyukan kepadanya. Karena apapun yang beliau ucapkan pasti berdasarkan wahyu Allah. Karena beliau utusan Allah. Karena beliau Nabiullah, nabinya Allah. Dan beliau diangkat Nabi oleh Allah atas dasar kehendak Allah. Dan jadikan Nabi akhir zaman yang menjadi penutup para Nabi dan para Rasul. Katakan Muhammad bahwa engkau Nabi terakhir. Makanya beliau katakan wa khatama bin nabiyyun, aku ini penutup para Nabi.
Jadi yakinkan dalam hati, apapun yang beliau sabdakan itu berdasarkan wahyu Allah yang telah Allah wahyukan kepadanya. Dan beliau tidak ngarang-ngarang, tidak berrekayasa. Sungguh demi Allah. Karena Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu penegasan dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa, kata Allah, dan tiadalah Muhammad berbicara berdasarkan kemauan hawa nafsunya. Ucapan Rasul itu bukan berangkat dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi beliau berbicara bersabda berdasarkan wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah kepadanya. Itu kata Allah dalam Al-Quran, surat Al-Mujammil, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang terakhir, hadis yang isinya menegaskan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW adalah beliau bersabda dalam hadis sahih. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dua orang ulama besar ahli hadis. Imam Bukhari terkenal dengan kitabnya Sahih Bukhari, Imam Muslim juga terkenal dengan kitabnya Sahih Muslim. Itu kitab-kitab hadis. Ya, Rasulullah bersabda, wa anal aqibu alladzi laisa ba'dahu nabiyyun wa ana Muhammadun nabiyyul ummiyyu wala nabiyya ba'di. Kata beliau dalam hadis ini, wa anal aqibul ladzi laisa ba'dahu nabi. Aku adalah nabi akhir zaman. Wa anal aqibul ladzi laisa ba'dahu nabi. Aku adalah nabi akhir zaman yang sesudahnya tidak ada nabi lagi. Wa ana Muhammadun nabiyul ummiyyu, dan aku adalah Muhammad, namaku Muhammad, kata beliau. Aku adalah an-nabiyul ummiyyu, aku adalah nabi yang ummi. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan bahwa diri adalah nabi yang ummi? Ummi itu tidak bisa membaca dan menulis. Itu untuk mengantisipasi pemahaman orang bahwa Al-Quran itu adalah ciptaan Nabi Muhammad, bahwa Al-Quran itu adalah rekayasa Nabi Muhammad, bahwa Al-Quran itu adalah tulisan Nabi Muhammad. Makanya beliau tegaskan, ana wa anna Muhammad an-nabi ummi. Aku ini Muhammad nabi yang ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Artinya Al-Quran itu bukan rekayasaku, Al-Quran itu bukan tulisanku, Al-Quran itu bukan karanganku, Al-Quran itu benar-benar turun dari Allah. Jalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jalika ayat Al-Quran. Inilah Al-Quran, kata Allah. La raiba fihi, tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Itu benar-benar datang dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang ingin bertakwa. Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang ingin menjadi ahli surga. Petunjuknya ada dalam Al-Quran. Siapapun yang ingin menjadi ahli surga, ikuti petunjuk Al-Quran. Para jamaah, dan terakhir beliau menegaskan, wala nabiyya ba'di, dan sekali-kali tidak ada nabi ba'di sesudahku. Cukup 3 hadis ini mengajarkan kepada kita, Rasulullah mengajarkan kepada kita melalui 3 hadis ini, bahwa yakinkan dalam hati bahwa Nabi akhir zaman yang menjadi penutup para nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekali-kali tidak ada nabi dan rasul lagi sesudah beliau. Inilah akidah Islam yang benar, dan inilah yang harus kita pertahankan, yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita generasi mendatang. Itulah kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengajarkan akidah Islam yang benar kepada keturunan kita. Sebab kalau akidahnya enggak benar, kita sehebat apapun ibadah, ujungnya dikenerakakan oleh Allah karena akidahnya enggak benar. Yuk, jangan pernah sungkan untuk mengatakan anak muslimun, sunniyun, syafi'un. Katakan anak muslimun, sunniyun, syafi'un. Artinya, aku orang Islam yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dan bermadzhab Imam Syafi'i. Itu pegang sampai mati. Jangan dilepas, insya Allah selamat. Aku orang Islam, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah
dan bermadzhab Imam Syafi'i. Satu-satunya akidah yang akan menyelamatkan kita dari kobaran panasnya api neraka hanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab kata Nabi, di akhir zaman umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Dalam hadisnya beliau menjelaskan, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la taftariquna ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Wahidatun fil jannah wa sanatani wa sab'una fin nar. Qila man hum ya Rasulullah? Ahlussunnah wal Jamaah. Rasulullah bersumpah, demi zat Allah yang jiwaku, nyawaku, hidupku, matiku berada dalam genggaman kekuasaannya. Demi Allah, sungguh umatku di akhir zaman akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Satu golongan akan selamat masuk surga, tempat tinggalnya di surga untuk selama-lamanya. 72 golongan sisanya itu akan ditempatkan di neraka. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang satu golongan? Mereka adalah kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Ini akidah yang benar. Karena banyak, ada akidah Wahabiyun, Wahaboy, ada akidah Salafiyun, ada akidah Mu'tazilah, ada akidah Murji'ah, ada akidah apa lagi, Qadariyah, banyak. Dari sekian banyaknya akidah, yang akan menyelamatkan kita hanya satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian taklim kita pada pagi hari ini. Saatnya kita kopi, saatnya kita sarapan, saatnya kita nyantai-nyantai. Mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk memperkokoh akidah Islam kita, sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan Islam, membawa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dengan barokah kita istiqomah dulu di pengajian setiap hari Sabtu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya yuk kita tutup kali kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Habib Hamid Tandur Jember Jawa Timur. Nas'al basihah wal afiyah wal mu'afah wal barakah wal salam wal sa'adah wal karamah fid dunya wal akhirati lana wa li jami'i ahli baitina wa auladina wa isratina wa dzurriyyatina warzuqna istiqamah fil dzikri wa taqwa wal ibadah wa ta'lim wa ta'allum warzuqna husnal khatimah inda tihali ajalina bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Bareng-bareng satu kali. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.